Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia membuat Indonesia masih menjadi salah satu negara terkorup di dunia. Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang dirilis Lembaga Anti Korupsi Dunia, Transparency International, Indonesia berada di urutan 99 dari 180 negara terkorup di dunia. Paling bersih urutan pertama dan paling buruk atau terkorup di urutan 180. Urutan Indonesia sendiri diperoleh dari skor IPK Indonesia sebesar 37 yang naik 3 poin dari tahun 2023. Meski naik 3 poin, namun angka ini belum cukup untuk menyatakan bahwa Indonesia bebas dari korupsi. Indeks Persepsi Korupsi atau IPK merupakan survei yang dilakukan setiap tahun oleh Lembaga Anti Korupsi Dunia, Transparency International. Survei ini mengukur resiko korupsi sektor publik di 180 negara. Hasil survei tergambar melalui skor dengan rentang 0 yang berarti sangat korup hingga 100 yang berarti sangat bersih. Seperti negara Denmark memiliki skor 90 menjadikannya di urutan pertama negara terbersih dari korupsi. Beberapa aspek yang diukur dalam IPK antara lain penyuapan, pengalihan anggaran publik, kemampuan pemerintah untuk memberantas korupsi, hingga perlindungan hukum bagi pelapor. Kasus Pertamax oplosan menjadi kasus pertama yang paling disorot. Kasus ini terungkap setelah Kejagung menciduk petinggi Pertamina Patraniaga, yang mana kasus ini berlangsung sejak 2018 hingga 2023 dan kerugian negara mencapai total 968,5 triliun rupiah secara keseluruhan. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH menyoroti konsumen yang mengonsumsi Pertamax oplosan Pertamina menanggung kerugian hingga 47 miliar rupiah per harinya. Kasus kedua adalah dugaan beredarnya emas Antam palsu seusai ex-karyawan Antam menjadi tersangka atas dugaan korupsi. Informasi soal emas palsu PT Antam ini pertama kali tersebar lewat narasi di media sosial. Namun faktanya informasi soal emas Antam palsu tersebut adalah kabar yang salah alias hoax. Kejagung menegaskan emas seberat 109 ton yang beredar terkait kasus tata kelola komoditas emas Antam periode 2010-2021 adalah asli. Meskipun emas itu asli, proses pemberian stempel merek Antam dan perolehannya disebut secara ilegal. Kasus lainnya ketika aksi curang mengurangi takaran minyak terjadi pada produk minyak kita. Isi minyak goreng minyak kita kemasan 1 liter disunat menjadi 750 sampai 800 ml. Penemuan pengurangan takaran minyak kita disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman. Pelanggaran ini ditemukan Amran saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak ketersediaan 9 bahan pokok di Pasar Jaya Lenteng Agung Jakarta Selatan pada Sabtu 8 Maret. Dan teranyar adalah temuan bahwa gelontoran dana untuk makan bergizi gratis atau MBG justru disunat. Anggaran Rp10.000 yang diberikan pemerintah disunat menjadi Rp8.000 untuk 1 kali makan. Informasi terkait adanya laporan tersebut disampaikan oleh Ketua KPK Setio Budianto dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana beserta jajarannya di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu 5 Maret kemarin. Hukuman berat akan diterapkan Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi BBM yang menyedot perhatian publik saat ini. Pasalnya, kasus pengoplosan Pertamax yang sedang disidik Kejagung diduga melibatkan unsur korupsi yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat luas, terutama di tengah situasi darurat pandemi COVID-19, yakni tahun 2018 hingga 2023. Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor, pidana mati bisa dijatuhkan apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Jaksa Agung ST Burhanuddin pun meminta Jaksa Agung Muda Pidana Khusus untuk segera menyelesaikan perkara ini agar kepercayaan masyarakat dapat pulih kembali. Kita akan melihat hasil nanti selesai penyidikan ini, kita akan melihat dulu apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan. Baru beberapa bulan berjalan, Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi bahwa dana makan bergizi gratis dikurangi. Makan bergizi gratis yang seharusnya diterima senilai Rp10.000 per orang berkurang menjadi Rp8.000 per porsi. Pihak KPK telah menyampaikan temuan ini pada Badan Gizi Nasional.
Karena itu, KPK meminta agar BGN segera menyelidiki dan menindaklanjuti informasi ini sebagai tindak pencegahan. Salah satunya memang saya sampaikan berdasarkan informasi, ya, dan informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan bahwa informasi ini bisa segera disikapi secara preventif, gitu. Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Usai temuan itu, pihak istana buka suara dan berjanji akan menindaklanjuti informasi yang diberikan oleh KPK. Melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, istana menyatakan bahwa temuan pengurangan harga makan bergizi gratis bukan temuan yang telah diverifikasi. Agar program makan bergizi gratis berjalan dengan baik, Badan Anti Rasuah menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. Selain itu diperlukan keterlibatan masyarakat serta memanfaatkan teknologi dalam pengawasannya.